Okey, kita check dulu ada benda lain lagi tak yang aku nak beritahu. Teknik ni dah, feature yang diinginkan para player. Oh, ni boleh juga ni. Ni aku tak tahu nak tengok sekarang ke ataupun kemudian hari. Sekejap. Okey, sepatu sini aku dah sistem dah. Susah naik rank ni. Okey, ni rasanya tengah aku nak masuk ataupun nak buat mission push rank nanti. Apa ni? Tutorial jadi YouTuber Mobile Legends pun boleh juga ni. Nak tengok. Sebab aku kan suka buat video pasal share progress apa semua. So ini kejap. Okay, ni aku akan simpan dulu. Sekejap, ada lagi tak? Tips push rank pula. Ni aku nak tengok tapi bukan sekarang. Ni tak nak push rank nanti. Boleh tengok. Ada lagi. Still 12. Kita dah tengok. So damage. Damage ni tak payah kot. Sebab benda kita dah tahu tau. Kunci dia ialah ESP. Dengan lagi satu counter hero. Itu je. Dia relate benda tu je. Kalau lain tak ada. Percayalah kalau aku buka video tu mesti dia akan cerita benda yang aku cakap ni. Sebab ni pun dia dah jelaskan dah kan. Okey. Ni version lama ni. Dan end up dia sampai situ je. Okay. So, alah, aku ingat dah habis rupanya lagi doh. Okay, tak apa. Habiskanlah. Tinggal 2 sisi lagi. Sekarang pukul 12. Tak apa. Cuba habiskan by hari ni juga. Okay, first video ni. Lepas tu ada satu lagi tu yang aku nak tengok tu. Ni mana benda lah tu, feature tadi tu. Cari dulu. Nah, aku dah lostkan ke? Ni feature yang diinginkan ni. Nanti kejap lagi tengok. Oh, dia bawah ni je. Okay, first kita tengok ni dulu lah. YouTuber. Video ini gue buat berlandaskan komen-komen di video gue yang sering banget muncul dengan kata-kata yang kurang lebih kayak gini ya guys. Semoga video gameplayku bermanfaat lah, banyak yang nonton seperti channel inilah, banyak yang nonton seperti idolaku lah, atau banyak yang nonton supaya aku bisa membahagiakan orang yang aku sayang dan lain-lain guys. Pastinya kalian para penonton YouTube sering banget ketemu komentar kayak gini kan? Atau mungkin kalian salah satu pelakunya? Halo guys, balik lagi di channel Cara Studios. Ya, di sini gue bukan mau ngejulit, mengecilkan atau ngebully para mungkin lebih tepatnya disebut pejuang views kali ya. Gue paham banget sih perasaan buat kalian-kalian yang lagi baru ngebangun channel dan punya mimpi besar buat punya banyak subscriber. Penontonnya rame, jadi YouTuber besar, bahkan pastinya yang paling diidam-idamkan sama teman-teman yang mau mulai nge-YouTube, pastinya pengen berpenghasilan dari YouTube kan? Nah, hari ini gue bakalan bahas tutorial jadi YouTubers Mobile Legends pemula nih guys. Sebenarnya ilmu ini bisa diterapin secara umum ya buat kalian-kalian yang baru mulai ngebangun channel juga. Tapi gue ambil dari sisi konten Mobile Legends karena selama ini gue itu selalu bikin konten soal game ini. Jadinya bakalan lebih gampang buat gue jelasinnya. Tapi overall sebenarnya ilmunya untuk umum kok. Kita mulai dulu dari komentar yang kita singgung di awal tadi ya. Pertanyaan gue gini, kalian yang suka komen-komen kayak begini tuh harapannya apa sih? Dinotis sama penonton channel itu, terus si penontonnya pindah ke channel kalian? Percaya deh, teknik marketing yang kalian ambil di sini tuh salah besar. Buat yang punya kebiasaan kayak gini, please stop. Ini tuh cuma nyapain doang guys. Tapi percaya deh, ini gak akan berjalan sesuai harapan kalian.
Alasannya apa? Satu, kolom komentar itu diisi sama komentar dari berbagai macam orang yang tentunya berkomentar di video tertentu guys. Dan yang baca komentar dengan format jualan secara tidak halus sama sekali kayak gini tuh udah banyak banget dan bertebaran di mana-mana. Percaya deh, penonton setia YouTube yang suka bacain komen tuh pastinya bete banget sama komentar-komentar format punya tujuan jual channel tapi nggak menjual sama sekali kayak gini guys. Gue pribadi pun yang sampai saat ini suka bacain komentar, bahkan masih sering bales-balesin komentar di video gue sendiri sekitar 1-2 jam di awal video ditayangin aja. Awalnya lihat komentar kayak begini masih gue support ya. Amin, semoga channelnya bisa berkembang ya, dan atau macam-macam guys. Pokoknya gue selalu support. Makin sini-sini makin males guys. Bukannya sombong atau apa ya, format ini udah terlalu overuse. Jadi ibaratnya kalau kalian itu dikasih makan nasi goreng enak, wih enak banget kan? Tapi kalau dikasih seminggu berturut-turut 3 kali sehari, bosen cuy, jadi nggak enak lagi. Ya sama juga sama komentar-komentar kayak gini. Yang ada tuh orang mulai kebal sama promosi-promosi kayak begini guys. Nggak peduli, dan akhirnya usaha kalian si pejuang viewers malah nggak dapet apa-apa. Jadi apakah cara promosi dengan komentar di YouTube orang lain udah nggak berjalan sama sekali? Kalau ditanya sama gue sih, kayaknya emang nggak bekerja sama sekali ya. Apalagi kalau komentar yang kalian maksud itu formatnya semoga video gameplay ini bla 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 bla. Jawaban gue no, big no, nggak sama sekali guys. Nah, jadi gimana sih buat dapetin viewers gede? Nih, sini gue kasih kalian sedikit rahasianya ya. Sebenarnya untuk views itu balik lagi sama gimana konten kalian itu bisa bikin penontonnya betah nontonin video kalian guys. Gue pun kadang-kadang masih suka dapat views yang nggak terlalu gede, tapi kadang-kadang ada video yang meledak banget. Jadi ya bener-bener balik lagi sama konten yang kalian bikin. Dan konten yang paling harus kalian hindarin kalau kalian mau jadi YouTuber Mobile Legends itu, ya konten gameplay yang selama ini kalian promosiin itu guys. Jadi gue tuh sering banget guys meriksain promo-promo yang muncul di video gue. Tentunya dari komentar-komentar yang kita sebut tadi kan. Dan kalau gue lagi rajin, gue juga suka cekin video dari channel-channel yang promosi itu guys. Dan dari apa yang gue amatin selama ini, isi konten dari para YouTuber-YouTuber yang nyoba peruntungannya di YouTube Mobile Legends itu rata-rata isinya rekaman gameplay. Entah itu langsung main langsung record atau rekaman replay dari match yang udah selesai dan dianggap keren sama si uploader tadi. Terus ditambahin musik yang kadang-kadang udah ke arah terlalu heboh gitu menurut gue. Mungkin ya kalian juga salah satunya ya. Dan viewersnya itu rata-rata jelek. Bahkan ada sebagian yang tembus 10 views aja enggak. Kenapa coba? Alasannya sebenarnya jelas guys. Aduh. Lebih meriah dengan kelazatan Tiger Bites Harimau Baharu. 1. Kita sebagai YouTuber pemula itu bukan siapa-siapa. Kalau kita cuma upload gameplay tanpa diapa-apain, oke lah anggap permainan kita jago. Terus apa? Nilai lebih kalian apa? Toh player jago banyak kan? Ada YouTuber besar, ada pro player, yang bahkan mereka pun masih pakai facecam sama sambil ngomong. Itu namanya usaha. Sedangkan kita yang baru nyoba buat YouTube, malah ngilangin apa yang penting dari sebuah video. Effort, alias usaha, alias kerja keras, atau apapun kalian sebutnya. Coba deh bandingin. Satu video yang cuma gambar sama dikasih musik aja, dibandingin sama video yang isinya gambar, dikasih musik, dikasih narasi si YouTuber, apalagi ditambah facecam. Menurut kalian mana yang bakal ditonton? Pastinya yang lebih komplit dong. Jadi di sini yang pastinya harus banget kalian perhatiin itu, konten kalian itu nggak bisa cuma video gameplay aja guys. Kalian itu butuh kerja lebih. Kasih voice over atau narasi misalnya. Yang nggak tahu voice over itu apa? Ya ini, kayak yang lagi kalian dengerin. Ya, yang gue kerjain sekarang di video ini tuh ya dengan voice over guys. Diisi suaranya sama gue. Tujuannya itu ya biar si video alias konten yang kita buat itu jadi ada nyawanya gitu guys. Jadi hidup, jadi berasa beneran konten. Itulah kenapa kita para YouTubers ada yang disebut konten kreator. Karena kita itu ya bikin konten. Kalau cuma video replay aja itu namanya uploader guys. Kedua, usahain buat konten yang beda sama orang lain. Bikin aja sesuatu yang nggak dibikin sama orang lain gitu guys. Tujuannya ya pastinya pertama biar kalian jadi sesuatu yang unik. Buat sesuatu yang nggak dibuat banyak orang, terutama para YouTuber-YouTuber besar. Mungkin di awal penontonnya nggak akan terlalu banyak ya. Tapi setidaknya video kalian kalau unik itu jadi nggak harus bersaing sama YouTuber atau konten kreator yang gede-gede. Otomatis saingan yang kontennya kayak kalian itu nggak terlalu banyak. Jadi kalau orang mau cari konten seperti yang kalian bikin, ya cuman kalian punya aja. Atau mungkin kalau mirip-mirip, beberapa aja guys. Nggak terlalu banyak. Itu akan bikin potensi video kalian itu mancing views yang lebih gede. Ketiga, usahain buat video yang kalian benar-benar suka sama hasilnya. Nah, ini tuh penting banget guys. Jadi yang gue harapin di sini tuh, kalau kalian buat video yang kalian suka lihat hasilnya, atau kalian masih seneng untuk nonton ulang video yang kalian bikin, artinya kalian itu masih punya kesempatan untuk dapat penonton yang punya satu selera sama kalian. Tapi kalau kalian bikin video yang bahkan kalian sendiri aja nggak mau nonton lagi karena boring atau nggak menarik, gimana orang lain?
Makanya bikin video itu nggak sekedar upload terus udah aja gitu kan. Semua itu harus dipikirin benar-benar secara matang supaya hasil kerja kalian itu bisa dihargain sama orang lain guys. Nah, sebelum konten itu bisa dihargain sama orang lain, tentunya kalian pun harus hargain konten kalian sendiri. Makanya bikinlah konten semaksimal mungkin guys. Keempat, trial and error. Ya, trial and error itu maksudnya gimana? Gue dapetin pasar di YouTube itu bukan sesuatu yang gampang ya guys. Butuh proses, butuh pembelajaran, dan butuh yang namanya coba lagi. Tapi bukan coba hal yang itu-itu aja berkali-kali sampai kalian bosan. Kalau ada satu konten yang kalian coba dengan tema A misalnya, ternyata setelah diupload viewsnya jelek. Berarti ada yang salah sama konten itu. Apakah kurang menarik, atau kurang penting untuk dibahas, atau terlalu ngebosenin, dan macam-macam. Disitulah kita perlu yang namanya nyoba, gagal, pelajarin di mana yang salah, terus perbaikin. Di proses yang satu ini, kita bakalan bisa nentuin juga nih guys. Arah bakat gue tuh dibikin konten macam apa ya? Apakah ngoceh doang? Bikin montage-montage lucu? Bikin penjelasan? Atau bahkan bikin video jedak jeduk? Semua itu akan kalian temuin seiring kalian sering nyoba macam-macam konten sampai ketemu yang benar-benar cocok sama channel kalian. Gak ada salahnya loh minta pendapat sama orang terdekat kita biar kita tahu nih kita punya konten itu kurangnya di mana. Terus yang kelima, konsisten. Nah, ini yang kadang-kadang nentuin kalian itu bisa sukses di YouTube atau enggak guys. Kadang-kadang tuh ada orang yang bikin satu video, terus viewsnya bagus, habis itu udah nikmatin si video yang pecah itu aja guys. Nggak bikin video lagi, atau sebulan baru satu video. Padahal yang dibilang pecah itu pun baru dapat 1.000, 10.000, atau mungkin syukur-syukur 100.000 views aja guys. Nah, dengan kita yang terlalu nyaman nikmatin konten pecah itu, hal ini tuh bakalan merusak algoritma dari video kalian guys. Terutama buat kalian yang baru ngerintis YouTube dan belum punya pasar atau penonton tetap sama sekali. Alasannya kenapa? Nah, waktu video kalian udah mulai ada yang nonton, YouTube itu tanpa sepengetahuan kalian, dia itu bakalan munculin video-video kalian di beranda YouTube orang-orang yang mungkin akan suka sama konten kalian. Ya, jadi YouTube itu juga melajarin video kalian guys. Jadi waktu YouTube lagi promosiin video kalian itu, ya berarti waktunya kalian buat gaspol. Kalau kaliannya kendor, ya YouTube juga bakalan kendor guys. Nah, kadang-kadang suka ada yang nanya nih, bagusnya seberapa sering sih? Ya sesering mungkin. Bisa seminggu 2, seminggu 3, atau kalau bisa upload tiap hari, ya lebih bagus lagi guys. Buat biasain penonton yang udah mulai nikmatin video kalian itu jadi terbiasa buat nontonin video-video yang kalian bikin. Tapi ingat, kerja dipercepat bukan berarti kualitasnya diturunin ya. Kualitas video kalian itu harus tetap dipertahanin atau bahkan ditingkatin biar penonton kalian nggak ngerasa, lah perasaan kemarin videonya bagus, nggak kayak gini deh. Kok jadi nggak bagus ya? Atau komentar-komentar semacamnya lah. Nah, hal ini tuh bakalan bikin performa channel kalian menurun guys. Penonton yang tadinya nikmatin konten kalian malah jadi males karena kualitas kontennya jadi jatuh guys. Nah, sekarang kita ke nomor 6 nih. Nah, yang ke-6 ini yang biasanya suka kurang diperhatiin sama para konten kreator yang baru aja mulai ngebangun channel. Kalau gue sebutnya golden hour, biar keren aja guys. Ya, jam keemasan, jam penting. Waktu awal-awal video kalian baru aja diupload. Waktu konten kalian baru aja diupload, video kalian itu akan dinilai sama sistem YouTube. Konten ini berkualitas atau enggak. Kalau gue pribadi sih, naruh patokannya sekitar 1-2 jam sejak kontennya dipublikasikan. Di jam-jam ini, usahain kalian itu ada waktu paling gabut segabut-gabutnya supaya kalian bisa punya waktu buat ngebales-balesin komentar dari para viewers buat kalian. Jadi komentar itu tuh jangan dicuekin guys. Tujuannya buat apa? Pastinya ngebangun interaksi antara penonton sama kreator. Yang pastinya ngasih keuntungan buat kalian sendiri. Pertama, kalian itu jadi makin kenal sama viewers kalian, dan begitu juga sebaliknya. Kedua, kalian itu ngebangun traffic dari konten kalian. Konten kalian jadi ada interaksinya, dan ini tuh akan bagus banget buat bikin sistem YouTube menilai kalau konten kalian itu menarik, jadi si konten lebih disebar ke pengguna YouTube lainnya yang kemungkinan suka sama konten yang kalian buat. Terus yang terakhir, ini yang super penting guys. Jangan takut jelek. Nah, ini nih yang biasanya bikin konten kreator itu berhenti sebelum mulai. Baru bikin YouTube, udah pengen kontennya bagus, udah pengen perfect, takut suaranya jelek jadi nggak pede, takut ini, takut itu, dan lain-lain. Tenang guys, gue kasih tahu ya, konten pertama kalian itu pasti jelek. Jadi udah nggak usah takut. Disinilah kenapa tadi gue bilang kalau kalian itu harus konsisten buat bikin konten. Selain biar viewers kalian itu terbiasa sama konten kalian, dengan kalian makin sering bikin konten, secara nggak langsung kualitas konten kalian itu juga bakalan makin bagus. Kalian jadi makin terbiasa buat ngomong, entah itu depan kamera atau tanpa kamera kayak konten-konten gue kebanyakan. Semakin sering kalian bikin konten, kalian itu bakalan dapat perkembangan sendiri guys. Dan salah satu yang bisa bikin kualitas video kalian makin bagus,
pastinya dari viewers. Kadang-kadang di kolom komentar itu suka ada yang protes suara kita kekecilan, ngomongnya kecepetan atau kelambatan, musiknya kekencengan, dan sebagainya guys. Jadi makin banyak konten, bakalan makin banyak yang kita perbaikin dari masukan-masukan para viewers guys. Makanya jangan takut kalau konten pertama kalian jelek guys. Oke, jadi udah boleh ya, mulai bikin konten pertama kalian. Mudah-mudahan mulai sekarang kalian bisa stop buat spam komen-komen iklan yang nggak bakalan ngebantu itu guys. Dan mulai bikin konten yang berkualitas. Percaya deh, viewers itu bakalan datang sendiri kalau kalian itu bisa bikin konten yang menarik buat ditonton sama para viewers guys. Oke, karena pembahasan gue udah selesai, berarti sekarang waktunya gue Charles pamit. Mudah-mudahan konten gue bermanfaat. Thanks for watching. Salam solo public and see you again in my next videos. Bye-bye. Okay. Thanks Charles. Aku akan cuba bikin idea untuk buat konten pasal apa. Tapi aku dah jelas tahu aku ni lebih strong buat konten pasal sharing progress. Aku punya strength tu ada dekat short. So memang ya, aku akan buat dua benda lah. Video penuh untuk ceritakan pasal apa yang aku buat. Maksudnya proses lah, macam jalan-jalan cerita macam tu. And then apa ni, untuk short tu just macam bagi tahu apa progress aku. Macam tu lah. Macam tu je lah. Nah ni dia, ni last sebab benda lain macam push rank apa semua itu nanti dululah. Oi, kau berapa dah? 12:47, tinggal berapa minit lagi. Last